Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Stefanus Diwijaya, dalam renungan-renungan hati kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, raihlah kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini, di dalam setiap kehidupan kita. Dan kemenangan itu sudah Tuhan sediakan ketika kita berada di ruang Maha Kudusnya, ketika kita ada di ruang tahta Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu, semuanya itu seizin Tuhan. Dan apapun itu pasti memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan. Di hari-hari ke depan akan ada banyak krisis-krisis yang diakibatkan oleh krisis global. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di ruang Maha Kudusnya, ketika Bapak Ibu ada di ruang tahta, maka kehidupan Bapak Ibu adalah kehidupan yang penuh dengan mukjizat. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di tempat di mana saya berada. Saya percaya lawatan yang sama ada di tempat Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada saat ini. Dan malam hari ini Bapak Ibu adalah malam yang spesial buat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu boleh datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa penyembahan itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita berinteraksi dengan Tuhan. Dan ketika kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi? Bapak Ibu akan diubahkan. Karena di dalam penyembahan ada kuasa untuk mengubah hidup Bapak Ibu, untuk hidup semakin kudus, dan hidup Bapak Ibu boleh diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu percayalah, ketika Bapak Ibu hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Karena Bapak Ibu berada di ruang tahta Allah. Dan di ruang tahta Allah ada berkat yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi problem Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghampiri hadiratnya, datang untuk menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, Bapak Ibu akan mendapat penghiburan dan jawaban atas semua permasalahan atau pergumulan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-133. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-133. Dan malam hari ini saya masih beri tema berada di ruang Maha Kudusnya. Dan ini adalah bagian yang keempat. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak orang yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini. Boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya akan terus mengulang dan mengulang dan mengulang karena ini ada sesuatu yang penting. Dan Bapak Ibu izinkan saya untuk mereview renungan saya sebelumnya supaya kita bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan terus menyelaraskan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi surga melalui penyembahan, melalui pujian, melalui deklarasi firman yang akan kita naikkan. Dan saya yakin itu semua akan membawa terobosan-terobosan
tertentu dan akan membawa perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, Saudara dan saya. Karena ini yang saya tahu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dari waktu ke waktu terus menaikkan pujian, terus belajar menaikkan penyembahan, terus menemukan hati yang rindu untuk menyembah, terus belajar menemukan roh yang menyembah, dari 1 jam setiap hari menjadi minimal 1 jam sekali setiap hari. Bapak Ibu mendeklarasikan firman, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu menaikkan pujian, Bapak Ibu menyembah Tuhan. Tanpa Bapak Ibu sadari, sebetulnya Bapak Ibu sedang mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu sedang mulai mengenakan yang tidak dapat mati itu di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ketika dari waktu ke waktu Bapak Ibu sedang terus menaikkan penyembahan, Bapak Ibu terus menaikkan pujian, Bapak Ibu terus mendeklarasikan firman, Bapak Ibu terus menaikkan doa 1 jam sekali setiap hari. Sekali lagi saya mau katakan, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang mengganti kehidupan sehari-hari yang dapat mati ini dengan kehidupan Kristus yang tidak dapat mati. Bapak Ibu sedang mengganti kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang dapat binasa ini dengan kehidupan Kristus yang tidak dapat binasa. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan menghendaki kita agar setiap kita tanpa terkecuali terus menikmati adanya kehidupan ilahi yang mencengkram, yang memenuhi pikiran kita dan hati kita, yang memenuhi emosi kita, perasaan kita dan jiwa kita, sehingga kita tidak terdistrak lagi, tidak terganggu lagi dengan kondisi dan keadaan dan situasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kadang-kala dimanfaatkan oleh si jahat untuk mendistrak kita, untuk mengalihkan fokus perhatian kita sehingga tidak lagi tertuju kepada apa, tetapi justru mulai tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan, mulai tertuju kepada masalah, mulai tertuju kepada kondisi, keadaan, situasi yang selalu mempengaruhi batin kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan sesuatu yang penting, yaitu di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 2 sampai 4. Ini yang saya mau Bapak Ibu pahami, bahwa mezbah pembakaran ukupan atau mezbah dupa, dan ini adalah gambaran penyembahan dan doa-doa kita yang kita naikkan sebagai orang benar. Dan ini tidak ada lagi di ruang kudus, tetapi sudah dibawa ke ruang maha kudus. Jadi Bapak Ibu, dari situ saya mau memberi penegasan. Mari kita terus membangun penyembahan dan doa dalam kehidupan kita. Karena di dalam prinsip kerajaan surga, ketika Bapak Ibu diselamatkan, ketika Bapak Ibu dilahirkan baru, dan Bapak Ibu menjadi ciptaan baru, sesungguhnya Bapak Ibu, saudara dan saya, hidup ini tidak lain adalah hanya untuk menyenangkan hati Bapak. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk menyukakan hati Bapak. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk melakukan kehendak Bapak dan untuk menggenapi rencananya. Hidupmu bukan hidupmu lagi. Hidupmu adalah miliknya. Dan karenanya Tuhan menghendaki kita untuk terus menyembah, untuk terus menyelaraskan diri dengan frekuensi surga. Nah, Bapak Ibu, apa tujuannya? Tujuannya adalah lewat keberadaan Bapak Ibu, realitas surga akan bermanifestasi di atas muka bumi ini. Amin. Dan dengan Bapak Ibu terus belajar melatih diri, menaikkan penyembahan, menaikkan pujian, menaikkan doa, mendeklarasikan firman, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang dibawa oleh Tuhan untuk berada di ruang maha kudus dan hidup di dalam ruang tahta Allah. Bapak Ibu, ada satu prinsip yang saya mau Bapak Ibu pahami di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ketika Tuhan menjadikan manusia,
Dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjadikan manusia dari dua unsur yang berbeda. Unsur lahiriah dan unsur ilahi. Dengan adanya dua unsur yang berbeda, maka manusia bisa hidup di dua dimensi yang berbeda. Dengan debu tanah yang Tuhan pakai untuk membentuk tubuh lahiriah manusia itu, maka manusia bisa menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini, di alam lahiriah ini. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, Alkitab memberi penegasan. Lewat tembusan nafas Tuhan itulah, manusia menjadi memiliki kemampuan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pada saat yang bersama. Jadi bersamaan dengan manusia menjalani kehidupan sehari-harinya di atas muka bumi ini, seharusnya setiap kita sebagai ciptaan baru, pada saat yang sama kita juga akan menikmati adanya realitas Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahtanya. Ada kehidupan sorgawi yang terus-menerus bisa kita nikmati pada waktu yang bersamaan. Sehingga perjalanan hidup kita menjadi berbeda. Inilah yang membuat hidup kita jadi dibedakan dan diistimewakan. Bapak Ibu bisa terus bersekutu dengan Dia. Dan Tuhan akan membawa Bapak Ibu untuk terus berada di ruang kudusnya. Dan hidup di ruang tahta. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul kita sebagai manusia yang pernah mengalami kehidupan yang penuh dosa, sekali lagi akan dibawa dan berada di ruang Maha Kudusnya? Dan hidup di ruang tahta Allah dan bergaul dengan Tuhan? Jawabnya, iya. Kalau Bapak Ibu belajar dari Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Ini adalah kisah Henok. Dan kita semua tahu, Henok itu bergaul dengan Tuhan. Dan Henok adalah generasi ketujuh setelah kejatuhan manusia. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Setelah peristiwa pembunuhan Kain dan Habel. Bapak Ibu perhatikan, manusia yang pernah jatuh dalam dosa di dalam perjanjian lama, dikatakan sudah dapat hidup bergaul dengan Allah. Dan jangan berpikir bahwa Henok 24 jam terus berdoa, terus menyembah, terus menaikkan pujian, dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tidak begitu Bapak Ibu. Henok tetap menjalani kehidupan sehari-hari, dalam tanda kutip, secara normal. Seperti kebanyakan orang lain. Henok juga pasti bekerja dan berupaya mencukupkan kebutuhan keluarganya. Hanya bedanya, Alkitab memberi penegasan. Henok bergaul dengan Allah. Sehingga Tuhan mengambil keputusan untuk mengangkat Henok. Dan tidak membiarkan dia kembali. Dan dia sudah ada di rumah Bapa. Dan sudah menikmati realitas surga secara sedemikian rupa. Jauh melebihi dari yang orang-orang lain alami. Sehingga Tuhan berkata, disinilah tempatmu. Disinilah rumahmu. Dan ini menjadi rumah Henok yang sesungguhnya. Di surga mulia. Kemudian Bapak Ibu di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 saya mendapati ada sebuah catatan yang menarik. Ada sebuah catatan yang luar biasa. Meskipun mereka masih hidup di zaman perjanjian lama, tetapi mereka telah berhasil menerobos realita hadirat Tuhan. Ada interaksi di ruang Maha Kudus Tuhan dan hidup di ruang tahta Allah. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama mengatakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan New King James Version dikatakan, and Elijah, the Tishbite of the inhabitants of Gilead,
said to Ahab, "As the Lord God of Israel live." Sebagaimana Tuhan Allah Israel hidup. Bapak Ibu perhatikan, ada kalimat yang luar biasa dituliskan. Before whom I stand. Yang di hadapannya aku berdiri. Ini yang saya mau garis bawahi Bapak Ibu. Yang di hadapannya aku berdiri. There shall not be dew nor rain this year, except at my word. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Elia itu hidup di perjanjian lama. Tapi meskipun Elia hidup di dalam perjanjian lama, Alkitab menegaskan dia bisa berdiri di hadapan Allah dan melayani dia. Elia bisa berdiri di hadapan Allah dan berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tahta Allah dan melayani dia. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Alkitab katakan yang di hadapannya aku berdiri. Bapak Ibu perhatikan, pada waktu Alkitab menulis kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama ini, Elia sedang berdiri dan berkata-kata di hadapan Raja Ahab. Secara lahiriah, Elia ada di hadapan Raja Ahab. Tetapi manusia batiniahnya, dia berada di ruang Maha Kudus Tuhan. Dia terus melayani Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah. Amin. Sehingga apa yang diucapkan oleh Elia bukan lagi berasal dari dirinya. Ada interaksi yang terjadi di ruang Maha Kudus Tuhan. Ada interaksi di ruang tahta Allah melalui doa-doa yang dinaikkan ke hadapan Tuhan. Melalui penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi mandat kepada Elia. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan memberi mandat kepada Elia untuk memberitahu kepada Raja Ahab bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu, inilah yang Elia dengar di ruang Maha Kudus Tuhan. Di ruang tahta Allah. Bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kukatakan. Dan itulah yang disampaikan Elia kepada Raja Ahab. Bapak Ibu, saya percaya di waktu-waktu ke depan ini. Sementara Bapak Ibu terus belajar melayani Tuhan. Sementara Bapak Ibu terus menaikkan pujian. Sementara Bapak Ibu terus menaikkan doa-doa di ruang Maha Kudusnya. Melayani Tuhan di ruang tahtanya. Dan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu akan mendapati akan ada mandat ilahi yang secara pribadi akan Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu. Lewat keberadaan Bapak Ibu yang terus melayani Tuhan di ruang tahtanya. Nah Bapak Ibu, di bagian lain di dalam Alkitab kita mendapati dalam Alkitab yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat pertama. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat pertama mengatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatanmu jarang. Bapak Ibu perhatikan, kata menjadi pelayan Tuhan di dalam Alkitab berbahasa Ibrani mempunyai pengertian melakukan sebuah tindakan yang memang sebetulnya tidak membutuhkan skill ataupun keterampilan yang lebih. Sehingga bahkan tidak ada orang yang memberi gaji untuk melakukan tindakan menjadi pelayan. Tetapi Alkitab memberi penegasan sikap hati yang bagaimana yang Samuel tunjukkan ketika menjadi seorang pelayan. Apa yang dilakukan Samuel ini Bapak Ibu? Yang ditulis di dalam Alkitab. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Apa yang dimaksud dengan di bawah pengawasan Eli? Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah tindakan dari Imam Eli yang memperkerjakan Samuel menjadi pelayan pribadinya. Jadi tugas Samuel adalah kalau misalkan Imam Eli mau makan, Samuel hanya tinggal berdiri dan menunggu di samping Imam Eli. Sampai nanti Imam Eli ada membutuhkan sesuatu, misalnya minta minum, misalnya minta tisu dan lain sebagainya.
Samuel harus segera pergi untuk mengambilnya. Itulah yang dimaksudnya di pelayan di bawah penguasaan Imam Eli. Tapi Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Ini adalah pelajaran yang dilakukan oleh seorang pelayan. Bapak Ibu, semua yang harus dilakukan oleh seorang pelayan dalam hal ini, semua yang diperintahkan oleh Imam Eli untuk Samuel lakukan, dia lakukan semua itu dengan sebuah sikap hati. Bapak Ibu, Samuel lakukan semua itu dengan sebuah sikap hati. Dan Samuel lakukan semua itu seolah-olah dia tidak melayani Imam Eli. Tapi Samuel sedang melayani Tuhan. Nah, karena sikap hati Samuel yang selalu ditunjukkan hanya untuk melayani Tuhan ini. Karena sikap hati Samuel yang selalu diarahkan ke hadapan Tuhan ini yang menarik Tuhan datang kepada Samuel. Sehingga walaupun Alkitab mengatakan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel. Dan Samuel sama sekali belum mengenal Tuhan. Tetapi karena sikap hati yang dia miliki, yang selalu siap untuk melayani, maka Tuhan melihat sikap hati Samuel ini. Dan Tuhan datang menyatakan diri kepada Samuel. Nah Bapak Ibu, biarlah kehidupan yang semakin mendalam dengan Tuhan. Kehidupan yang semakin intim dengan Tuhan. Melalui persekutuan dengan Tuhan 1 jam sekali setiap hari. Menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, mendeklarasikan firman, menaikkan doa-doa, membawa dan menghantar kehidupan Bapak Ibu memiliki kualitas kehidupan seperti Henokh, seperti Elia, seperti Samuel, yang secara lahiriah mereka masih ada di atas muka bumi ini, tetapi di dalam roh mereka berada di ruang kudusnya, di ruang maha kudusnya, dan hidup di ruang tahta Allah. Bapak Ibu, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita akan melihat tentang keberadaan Yesus. Yesus sebagai anak manusia. Bapak Ibu, ini yang Yesus katakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya, yaitu terjemahan New King James Version, terdapat kata tambahan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya dari terjemahan New King James Version ini. New King James Version ayat yang ke-13. No one has ascended to heaven, but He who came down from heaven. That is the Son of Man who is in heaven. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bapak Ibu perhatikan, kata tambahan dalam bahasa Inggrisnya adalah that is the Son of Man. Dan ini kata tambahannya, who is in heaven, yang sekarang ada di surga. Menarik bukan? Nah Bapak Ibu, secara lahiriah Yesus sedang ada dengan Nikodemus dan sedang berinteraksi dengan Nikodemus. Yesus sedang ada di atas muka bumi ini bersama-sama dengan Nikodemus berdiskusi. Tetapi di dalam roh anak manusia, Yesus berada di ruang Maha Kudus Allah. Yesus sedang ada di ruang tahta Allah. Yesus juga sedang berada di surga. Haleluya. Bapak Ibu, ini yang menjadi rahasia besar buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Ketika Yesus berada di atas muka bumi ini, Dia pada saat yang sama juga ada di surga. Amin. Dia sedang ada di surga dan bersama dengan Bapa dan melayani Bapa di surga. Tetapi Dia juga melayani umatnya di atas muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau tegaskan buat Bapak Ibu. Pelayanan pertama yang Tuhan inginkan dari setiap kita untuk dilakukan adalah terus belajar melayani Dia di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, dan terus menaikkan pujian, terus menaikkan penyembahan, terus mendeklarasikan firman, terus menaikkan doa-doa,
1 jam sekali setiap hari. Bapak Ibu harus terus menaikkan ucapan syukur Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dengan tekun melakukan hal itu, lewat hidupmu, lewat keberadaanmu, yang terus berinteraksi dengan banyak orang yang ada di atas muka bumi ini, maka akan ada situasi yang Tuhan hadirkan di dalam hidupmu. Ada aliran kehidupan yang Tuhan alirkan di dalam hidupmu, yang mengalir keluar dalam dirimu, yang menjamah, yang melawat, yang menjangkau setiap orang yang berinteraksi dengan dirimu. Yang terus engkau demonstrasikan kasih Bapak. Yang terus mendemonstrasikan keilahian Bapak. Lewat keberadaan Bapak Ibu sehari-hari. Karena saya mendorong Bapak Ibu. Ayo, terus belajar. Latih diri Bapak Ibu. Teruslah hidup melayani Dia di ruang Maha Kudusnya. Teruslah melayani Dia di dalam ruang tahta Allah. Hiduplah dalam penyembahan, dalam pujian dan deklarasi firman 1 jam sekali setiap hari. Dan ini akan melatih Bapak Ibu untuk terhubung dengan realita hadirat Tuhan. Untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya. Untuk terus hidup di ruang tahta Allah. Dan di sanalah Bapak Ibu akan mendapatkan perkara-perkara ilahi akan Tuhan hadirkan. Akan Tuhan alirkan kepada Bapak Ibu lewat keberadaan Bapak Ibu setiap hari. Dan itu akan menjadikan Bapak Ibu dapat mengatasi berbagai macam distraction yang dibuat oleh si jahat. Yang membawa Bapak Ibu untuk tidak lagi fokus kepada Bapak. Dan meragukan kasih Bapak dan kebaikan Bapak. Nah Bapak Ibu, saya yakin hari-hari ini Tuhan sedang terus menyelaraskan frekuensi kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya dengan frekuensi surga. Amin. Dan saya yakin dari waktu ke waktu, ketika Bapak Ibu menaikkan pujian, ketika Bapak Ibu menaikkan penyembahan 1 jam sekali setiap hari, menaikkan deklarasi firman 1 jam sekali setiap hari, menaikkan doa-doa 1 jam sekali setiap hari, saya percaya ketika Bapak Ibu dengan tekun melakukannya, ketika Bapak Ibu dengan tekun mendisiplin diri, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, mendeklarasikan firman, menaikkan doa, maka frekuensi kehidupan rohani dalam diri kita akan terus diselaraskan dengan frekuensi surga. Dan ini akan mengakibatkan ada banyak hal-hal ilahi akan Tuhan singkapkan, akan mulai terjadi di dalam diri kita. Segala bentuk manifestasi roh maut akan tersingkir. Segala bentuk pekerjaan roh maut dalam hidupmu, baik itu sakit penyakit, entah itu dalam bentuk masalah-masalah emosional, berbagai macam tekanan, berbagai macam permasalahan hidup, masalah ekonomi, apapun juga akan disingkirkan Tuhan keluar dari hidupmu. Mungkin di alam lahiriah ini, di alam lahiriah yang sudah tercemar oleh dosa ini, kita mendapati ada banyak tantangan. Kita mendapati ada banyak pergumulan. Tetapi ketika kita berada di ruang Maha Kudusnya, ketika kita hidup di ruang tahta Allah, oh, Bapak Ibu akan mendapati ada jawaban dari segala permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di atas muka bumi ini. Amin. Akan selalu ada firman yang tersedia di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, buat Bapak Ibu saudara dan saya. Sehingga walaupun kita mendapati ada masalah, kita menghadapi ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak situasi yang negatif, ada banyak orang-orang yang menjengkelkan, ada banyak orang-orang fasik. Dengan kita menerima firman di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, maka firman itu akan kita deklarasikan. Dan saya meyakini kalau kita terus mendeklarasikan firman,
maka situasi kondisi yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan. Bapak Ibu pasti akan mengalami terobosan-terobosan dan Bapak Ibu akan mengalami kemenangan. Amin. Jadi saya mau Bapak Ibu tidak tawar hati. Saya mau Bapak Ibu tidak menjadi lemah. Hanya gara-gara mendapati tantangan. Hanya gara-gara ada pergumulan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi. Ini yang saya mau Bapak Ibu pahami. Ketika Bapak Ibu terus menyelaraskan frekuensi kehidupan Bapak Ibu dengan frekuensi kehidupan surga, maka telinga rohani Bapak Ibu akan semakin tajam mendengar suara Tuhan. Mata rohani Bapak Ibu akan semakin tajam untuk melihat keberadaan Tuhan. Sehingga secara pribadi, engkau akan terus dibaharui. Engkau akan terus ditumbuhkan. Dan engkau akan mengalami perubahan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan dari sini, saya mau Bapak Ibu belajar dan menyadari. Kalau orang-orang menganggap 1 jam sekali setiap hari menaikkan pujian, 1 jam sekali setiap hari menaikkan penyembahan, 1 jam sekali setiap hari menaikkan deklarasi firman, 1 jam setiap hari menaikkan doa-doa, sebagai sesuatu yang ekstrim, sebagai sesuatu yang berlebihan. Tapi dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, di mana akan terjadi banyak krisis, akibat krisis global dari hari mendatang. Saya mau Bapak Ibu mulai menjadikan pujian, penyembahan, deklarasi firman, dan doa 1 jam sekali setiap hari sebagai sesuatu yang normal. Hal yang dianggap tidak normal selama ini, karena kita terlalu kedagingan, terlalu manusiawi, dan bahkan mungkin hidup dalam keduniawian. Tapi melalui Roh Kudus yang terus mencurahkan rohnya, Roh Kudus akan terus membawa Bapak Ibu berada di ruang Maha Kudusnya, berada di ruang tahta Allah. Roh Kudus akan terus menarik Bapak Ibu masuk lebih dalam lagi dalam realita hadirat Tuhan, dalam realita kehadirannya. Bapak Ibu, saya mau dari dalam hati Bapak Ibu ada hati yang haus dan lapar kan Tuhan, yang sedemikian kuat dan bergelora, sehingga tindakan kita menaikkan pujian 1 jam sekali setiap hari, menaikkan penyembahan 1 jam sekali setiap hari, menaikkan deklarasi firman 1 jam sekali setiap hari, menaikkan doa-doa 1 jam setiap hari, bukan menjadi hal yang memberatkan, tapi menjadi sesuatu yang menyukakan. Karena kita mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa. Bapa di dalam surga, beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Beri kami hati yang selalu tertuju kepada. Biarlah kuasa firman, kuasa roh terus bekerja dengan kuat di dalam hidup kami. Sehingga 1 jam sekali setiap hari kami terus menaikkan pujian, kami terus menaikkan penyembahan, kami terus mendeklarasikan firman, kami terus menaikkan doa-doa di hadapan hadirat. Biarlah itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu, 1 jam sekali setiap hari, Bapak Ibu menaikkan pujian, Bapak Ibu menaikkan penyembahan, Bapak Ibu menaikkan deklarasi firman, Bapak Ibu menaikkan doa di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah. Karena itulah latihan kita untuk kita bisa melayani Dia secara pribadi. Amin. Dan saya yakin akan ada banyak firman yang Tuhan berikan. Akan ada banyak pernyataan-pernyataan roh yang akan Tuhan singkapkan. Sehingga langkah kaki kita akan menjalani kehidupan sehari-hari ini. Bukan sebuah langkah atau tindakan manusiawi dan lahiriah. Tetapi setiap langkah kaki kita adalah menjadi ilahi. Karena langkah kaki kita setiap hari didasari oleh suara Tuhan. Oleh arahan roh yang datang di dalam hidup kita. Karenanya saya berani
mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan hidup Bapak Ibu ke depan adalah perjalanan hidup yang penuh mukjizat. Amin. Mungkin manusia berkata, mustahil. Mustahil kau akan mengalami terobosan. Mustahil kau akan mengalami kemalangan. Mustahil. Mustahil, mustahil. Ya, itu mustahil bagi orang-orang dunia. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada firman. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan satu gambaran, satu kisah di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 14. Bapak Ibu, ketika Yesus berjalan di atas air dan mendekati murid-muridnya yang sedang diombang-ambingkan gelombang badai. Ketika Yesus mendekati perahu yang mereka tumpangi yang sedang diombang-ambingkan oleh gelombang badai. Bapak Ibu masih ingat kisahnya? Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai 29, Alkitab menceritakan. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya. Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai 29 mengatakan, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia, melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ketika murid-muridnya melihat dia, melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Mereka berteriak-teriak, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Karena takut. Lalu apa kata Yesus, Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan membacanya. Ayat 27 dan 28. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu, Yesus berkata, ini aku. Jangan takut. Tenanglah. Bapak Ibu perhatikan. Di sini Tuhan sedang memberikan pernyataan tentang dirinya. Tentang keberadaannya. Ada penyingkapan pewahyuan roh yang Tuhan berikan kepada seluruh muridnya. Namun sayang Bapak Ibu, cuma satu orang yang meresponinya. Ayat ke-28 mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Dengan kata lain Petrus berkata, Tuhan, kalau itu benar engkau, beri aku firman-Mu. Perintahkan aku datang kepadamu. Lalu apa kata Yesus Bapak Ibu? Ayat 29 menegaskan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Yesus berkata, datanglah. Apa yang Petrus lakukan Bapak Ibu? Alkitab menceritakan, Petrus keluar dari perahunya. Petrus langsung meloncat dari perahunya. Dan dia berdiri di atas air. Dan dia mulai berjalan di atas air. Secara manusia, secara lahiriah, mustahil manusia bisa berjalan di atas air. Tapi karena ada suara Tuhan, ada firman-Nya menyatakan, datanglah. Maka Petrus pun berdiri di atas air dan berjalan di atas air. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ketika Petrus meloncat dari perahunya, ketika Petrus turun dari perahunya, Petrus sebetulnya sedang berdiri di atas firman. Petrus sedang berjalan di atas firman. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ketika Petrus berdiri di atas firman, ketika Petrus berjalan di atas firman, apa yang orang lain mustahil lakukan? Petrus mampu melakukannya. Petrus mampu mengatasi semua badai dan gelombang serta kegoncangan yang ada. Seperti Yesus berjalan dalam realita kedaulatan kuasanya yang tidak terbatas, yang melampaui semua badai dan gelombang serta kegoncangan yang ada. Petrus pun berjalan di atas air, mengatasi semua badai dan gelombang dan kegoncangan yang ada karena firman yang Yesus beri. Dan dia responi. Wow, amazing. Nah Bapak Ibu, hal yang sama saya yakin Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Amin. Ketika Bapak Ibu terus dengan tekun setia mendisiplin diri 1 jam sekali setiap hari, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan deklarasi firman, menaikkan doa-doa. Oh, saya percaya akan ada arahan yang datang dari Tuhan. Akan ada suara Tuhan yang semakin mudah didengar, yang akan semakin mudah diterima. Kenapa? Karena 1 jam sekali setiap hari kita menyingkirkan distraction yang berasal dari si jahat, yang berasal dari si iblis, yang berasal dari dunia ini, yang selalu menarik fokus kita hanya kepada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, yang selalu menarik fokus kita pada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan itu semua kita singkirkan, kita cut off, kita potong, dan kita kembali menyelaraskan hidup kita dengan frekuensi surga. Maka sebagai akibatnya, Bapak Ibu akan mendapati jauh lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mendapati jauh lebih mudah untuk kita melihat, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan realita Tuhan. Dan ketika suara Tuhan datang, yang harus engkau lakukan hanyalah melangkah dalam ketaatan. Dan hidup Bapak Ibu pun akan berubah. Bapak Ibu tidak akan lagi mengalami dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam hukum alam yang ada. Tetapi Bapak Ibu akan dibawa Tuhan untuk hidup dalam hukum kerajaan. Dari dalam hukum kerajaan, apapun yang Bapak firmankan, apapun yang Raja firmankan, itulah pasti terjadi. Itulah yang harus terjadi. Itulah yang saya yakini. Dan Bapak Ibu akan alami juga dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, inilah saatnya. Ayo Bapak Ibu terus memuji. Ayo Bapak Ibu terus menyembah. Ayo Bapak Ibu terus mendeklarasikan firman. Ayo Bapak Ibu terus menaikkan doa-doa. Kalau di waktu-waktu yang lalu mungkin sesekali saya mengatakannya. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, saya akan terus ulang dan ulang dan ulang lagi. Ayo, 1 jam sekali setiap hari, Bapak Ibu menaikkan pujian. Bapak Ibu menaikkan penyembahan. Bapak Ibu menaikkan deklarasi firman. Bapak Ibu menaikkan doa-doa. Karena inilah yang kita butuhkan. Dengan Bapak Ibu menaikkan pujian, dengan Bapak Ibu menaikkan penyembahan, dengan Bapak Ibu mendeklarasikan firman, dengan Bapak Ibu menaikkan doa-doa, Bapak Ibu akan dibawa untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya. Bapak Ibu akan terus dibawa untuk hidup di ruang tahta Allah. Dan dari ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, akan selalu ada mujizat. Dari ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, Bapak Ibu akan selalu mendapati yang mustahil, yang tidak mungkin, akan Tuhan buat menjadi tidak mustahil dan mungkin. Yang rasanya tidak pernah bisa, yang rasanya tidak mungkin bisa terwujud, Tuhan akan jadikan bisa dan terwujud. Dan dengan mudah akan terjadi begitu saja. Dengan sekejap, dengan sekejap, dengan sekejap. Amin. Karena ketika firman Tuhan berfirman, karena ketika Tuhan berfirman, tidak akan ada yang dapat menahan firman itu untuk tergenapi atas Bapak Ibu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini saya mau menaikkan satu pujian
Datanglah pada Yesus. Satu pujian yang indah yang memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Datanglah pada Yesus. Yang lebih tahu, berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Pernah ingkari janji kau pegang dan selalu kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, ku yakin terjadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkara ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkara ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu. Segala perkara ku bawa padamu, Yesus yang lebih tahu. Berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mukjizat terjadi karena Yesus peduli. Yesus peduli.
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Ia adalah firman yang hidup, ia adalah firman yang kuat, adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Apapun itu, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Kita akan berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan yang sudah hamba-Mu sampaikan, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk pesan firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memateraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami semakin hari memiliki kerinduan untuk kami boleh berada di ruang Maha Kudus-Mu, untuk berada di ruang tata Allah, untuk melayani Engkau, untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan penyembahan, untuk menaikkan deklarasi firman dan doa-doa. Dan kami percaya Tuhan, di ruang Maha Kudus-Mu ada firman, ada suara Tuhan yang akan dinyatakan kepada kami. Dan kami boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan mukjizat. Segala perkara apapun yang kami alami, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan kami akan lanjutkan malam hari ini ketika kami sharing, ketika kami berdiskusi, Tuhan yang tetap menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati melalui firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. 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 Haleluya.